Nah. Jadi gini Mas, gunanya debat terbuka itu gunanya saya ngerasakan impact itu luar biasa. Menyadarkan orang itu luar biasa. Apalagi kita hidup di zaman internet kayak gini nih. Yeah. Dengan adanya debat terbuka itu orang jadi tahu gitu loh. Ini mana yang benar, mana yang enggak, mana yang rasional, mana yang enggak, mana yang berbasis data, mana yang asal ngomong doang. Itu kan penting. Jadi kita tanpa mengajak, ayo jangan gini-gini, enggak, cukup kita perlihatkan aja. Ini orang ini pandangannya begini. Saya bantah nih. Kalau terlihat bantahan kita kuat, ya orang juga akan menilai sendiri kok. Sadar dengan dirinya. Terutama yang nggak fanatik loh ya. Kalau yang fanatik udah nggak ada cerita itu. Mereka mau kita ngomong 1000 dalil sekalipun, enggak, bagi anda salah, ya sudah, selesai, terserah kamu gitu. Tapi itu tradisi intelektual yang sudah diperkenalkan oleh para ulama dulu. Saya pernah bercerita tentang mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ini satu sekte dalam Islam yang punya pikiran-pikiran menyimpang. Mazhab resmi negara di era Abbasiyah. Mazhab resmi negara itu punya kekuatan politik kan. Tapi itu sampai sekarang nggak ada sisanya loh. Sebagai sebuah mazhab udah nggak ada, udah hilang. Kenapa? Karena para ulama Sunni, ulama Ahlus Sunnah itu tampil munadharah. Munadharah itu artinya debat terbuka. Itu udah biasa ulama dulu kayak gitu. Sehingga kecacatan mazhab ini tersingkap. Tersingkap sedemikian intens gitu kan. Akhirnya apa? Orang sadar, wah ini mazhab udah nggak bener ini. Ya kan? Jadi itu salah satu medium untuk menyadarkan dan mencerahkan publik. Debat-debat ilmiah terbuka itu saya kira itu sangat penting itu zaman sekarang ya konteksnya. Apalagi orang lebih suka mengakses YouTube ketimbang baca buku ya kan. Zaman sekarang kan lebih visual gitu ya, auditori juga. Nah, tapi apapun hasilnya debat kemarin, saya juga respect juga sama Guru Gembul ya, karena hadir. Ya menurut saya nggak akan terjadi debat itu kalau nggak hadir gitu kan. Saya juga nggak bakal hadir di sini. Iya benar. Ibaratnya, tapi jadi antum jadi ditemukan gitu loh. Masalahnya gini kan, ibaratnya ini katakanlah ya mungkin hal ini terjadi karena emang udah waktunya gitu antum menjadi bagian dari yang tampil di permukaan. Tapi walaupun begitu mudah-mudahan ya. Misal Guru Gembul juga menyaksikan ini, kemudian beliau juga melakukan riset lagi, yang kemudian kita bisa menjadi semeja di pihak yang sama kan gitu. Insya Allah mudah-mudahan jadi yang ya kita sama-sama mencerdaskan bangsa ini. Jadi kita tidak ada persoalan dengan pribadi orangnya ya. Jadi yang kita persoalan itu adalah pandangan-pandangannya yang memang terbukti bermasalah dari sudut argumentasi keilmuan gitu loh. Jadi ini fokus perdebatan kita pada soal itu. Saya tidak bicara soal kepribadian beliau. Bahkan setelah itu pun kita bersalaman ya sudah selesai gitu loh. Cuman selama pemikiran itu ada, ya bantahan itu harus ada gitu loh. Benar-benar. Dan beliau kan setahu saya belum sampai pada tahap meralat secara terang-terangan pandangannya kan. Beliau hanya mengatakan mengaku kalah dan lain. Tapi kan bagi saya tuh inti perdebatan itu bukan mengaku kalah, tapi menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar harus diakui benar, yang salah harus diakui salah gitu loh. Soal siapa yang kalah dan menang ini bukan pertandingan sepak bola. Ini debat keilmuan itu tujuannya itu. Tapi saya cukup merasa itu juga bukan perkara yang mudah untuk mengatakan dia bahwa di debat ini dia kalah gitu ya. Tapi itu juga ya siapa tahu kan setiap orang ada juga ketika bertahap melakukan debat itu ada yang mencari kebenaran atau mencari pembenaran kan gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan beliau termasuk yang mencari kebenaran. Saya mengharapkan kebaikan untuk beliau dan para pengikutnya. Tugas saya hanya menyampaikan. Anda mau terima apa enggak bukan urusan saya. Urusan Anda sama Tuhan Anda. Saya alhamdulillah diberikan kemampuan untuk menyampaikan. Ya sudah selesai gitu. Nabi aja disuruhnya menyampaikan kok. Masa saya maksa-maksa Anda? Ya saya siapa gitu loh kan. Ya saya hanya menyampaikan ini loh yang benar begini, argumentasinya begini, landasannya ini, referensinya ini. Mau percaya? Ahlan wa sahlan. Gak mau? Selesai. Terserah Anda. Ya tapi memang di debat kemarin memang mengasihkan sih dilihat. Karena bukan pembicaranya juga, ternyata penontonnya juga mengasihkan. Saya tuh ngelihatnya, waduh yang nonton juga berilmu gitu, yang ini jadi penuh gizi lah. Saya nonton aja berasa jadi bodoh banget gitu. Jujur aja saya ini benar-benar berarti memang ilmu ini Quran ini sumber ilmunya nggak terbatas ini benar-benar. Tapi nggak ada telat untuk belajar. Iya. Insya Allah mudah-mudahan jadi memudahkan sebenarnya orang Islam tuh. Kalau yang lagi nggak punya waktu untuk belajar, ikutin aja para gurunya kan mudah kan gitu. Lagi nyetir mobil.